Masuk gitu. Cek lo di lo tes cek cek. Manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Dan yang kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Gotong royong bersama rakyat.
Walaupun saat ini kondisi negara kita, khususnya Kabupaten Blora, masih harus tetap siaga menghadapi wabah pandemi corona yang mana menjadikan ujian bagi kita untuk selalu melaksanakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi agar kita bisa sehat selamat dari wabah tersebut. Dan untuk selanjutnya, PDI Perjuangan sangat proaktif merawat bumi dan juga lingkungan supaya keadaan kita bisa lebih baik dan ekonomi menjadi lancar kembali. Dalam pidato politik Ibu Megawati Soekarno Putri meminta seluruh kader PDI Perjuangan bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat dan berjuang untuk menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai pelopor, partai yang solid dengan 5 disiplin, yaitu disiplin ideologi, disiplin teori dan pemikiran, disiplin berorganisasi, dan disiplin tindakan dan gerakan. Di sisi lain, PDI Perjuangan sangat memperhatikan rakyat. Dalam pelaksanaan PDI Perjuangan merupakan partai terbuka dan transparan, akan tetapi tetap loyal dan tegak lurus partai. Atas kerawuan panjenengan semua di Kabupaten Blora, alhamdulillah dapat berkahnya ini Pak Ketua DPRD, jadi hotelnya jadi penuh. Ini kita sudah lama sekali karena COVID ini, hunian hotel di Cepu ini terus terang mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Jadi kami atas nama pemerintah Kabupaten Blora menyampaikan apresiasi, penghargaan setinggi-tingginya kepada DPD PDIP Jawa Tengah yang sudah memilih Cepu Blora ini untuk kegiatan yang luar biasa ini. Ini sejalan dengan visi misi kita sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh PDIP. Kita memang pro terhadap lingkungan hidup. Ini menjadi salah satu program kita. Dan atas dukungan ini kami juga titip untuk Pak Lurah yang dapat bantuan ini untuk nanti menanam dan menjaganya. Jadi jangan sampai hanya nanti dikasih terus nggak dirawat. Nanti kita cek lagi setahun ke depan harus sudah ada perkembangan ini. Ini sebuah kepercayaan tanggung jawab dari PDIP untuk para kepala desa dan kelompok tani yang diberikan bantuan ini untuk terus mengembangkannya ke depan. Ini buah-buahan dan sebagainya, ini insya Allah bermanfaat ke depan. Jadi Pak Ketua DPRD, sekalian kami laporkan bahwasanya kita ini dapat warisan tinggalan jalan rusak hampir 1000 km Pak. Nah ini PR kita. Jadi Blora ini kaya sumber daya alam, katanya kaya kayu jati dan minyak, tapi kita di Jawa Tengah ini angka kemiskinannya masih zona merah Pak. Jadi ranking 14 atau ya 23. Jadi ranking dari belakang ini ranking 12 atau 13. Nah ini menjadi PR kita, biar ada bedanya bupati yang didukung dan diusung PDIP dengan yang pendahulu. Nanti pokoknya PR-nya ini harus selesai Pak. Jadi untuk tahun 2002 ini, kalau biasanya anggaran rutin infrastruktur ini sekitar 100 sampai 120, ini saya dengan Pak Ketua DPRD dengan Wakil Bupati sudah nyisir anggaran ini dari APBD kita Kabupaten Blora sudah dapat 300 miliar Pak. Nah ini kita fokuskan untuk infrastruktur, oleh karena itu mohon didukung dari provinsi maupun dari DPR RI. Kita targetnya semoga 2022 ini infrastruktur kita bisa 500 miliar minimal. Nah ini tentunya dengan dukungan dari seluruh anggota fraksi baik dari Blora maupun Jawa Tengah maupun RI, kita optimis. Kita juga terima kasih ini Mas Ediwur sudah ngasih DAK kita untuk rumah sakit tahun ini hampir sekitar 30 sampai 40 miliar. Nanti ke depan ini menjanjikan DAK lagi hampir 50 miliar nanti untuk bangun rumah sakit Ranggu Blatung. Semoga bisa terlaksana. Jadi banyak harapan dari masyarakat, rakyat Blora akan ada perubahan. Oleh karena itu kami mohon dukungannya dari PDIP dengan program-program yang sudah kita susun ini, semoga nanti bisa terlaksana. Biar harapan rakyat ini bisa terlaksana dengan bupati dan wakil bupati yang didukung dan diusung oleh PDIP. Saya kira ini
Dari kami sekali lagi terima kasih atas semuanya. Selamat menikmati kuliner Blora. Tadi malam sudah dijamu pecel, ini nanti ada lontong, nanti ada opor. Insya Allah makanannya enak-enak kalau Blora ini. Nah, ini semoga nanti akan sering acara di Blora ini. Matur suwun dari kami. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemarin ternyata calon yang diusung PDI Perjuangan menang. Pak Arief ini dulu katanya diusung PKB, tapi tadi pakai kaos PDI Perjuangan. Berarti Pak Dasum tugasnya membuatkan KTA. Insya Allah nanti 2024 kita usung kembali. Kalau konsisten mensejahterakan rakyat Blora. Rekan-rekan seluruh yang hadir di sini, saya mewakili Mas Pacul, Ketua DPD Jawa Tengah, karena beliaunya ada acara paripurna hari ini di Jakarta. Sebetulnya sudah siap berangkat, tapi karena ditelepon hari ini harus berangkat paripurna, maka beliau terbang lagi ke Jakarta tadi pagi. Nah, kami ini pasukannya Mas Pacul diminta untuk hadir di, memang rencananya hadir seluruhnya di sini, tapi karena kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, maka pesertanya kita kurangi biar masyarakat mengetahui bahwa PDI Perjuangan juga taat atas anjuran pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan. Ini nanti ada DPR RI, ada bupati, ada wakil bupati, ada ketua komisi D, ketua komisi B, anggota dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Blora dan Gerobokan. Pada kesempatan pagi hari ini saya juga ikut berbelasungkawa atas kepergian sahabat kita Pak Sarwono pada hari Sabtu yang lalu. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara soal menjaga lingkungan, konsistensinya Ketua Umum kami Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa lingkungan itu untuk menjaga kelestarian kehidupan masyarakat, rakyat, anak cucu kita. Maka wajib hukumnya kepala daerah yang dimenangkan oleh PDI Perjuangan dan sebagai kader PDI Perjuangan harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Jangan sampai lingkungan ini tercemar gara-gara tidak ada perhatian daripada pemerintah Kabupaten Blora. Kenapa hari ini kita canangkan penanaman 15.000 tanaman di Blora? Karena kita pilih Kabupaten Blora yang kemarin pilkada dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi dorongan kepada teman-teman partai, terutama PDI Perjuangan, menjaga kerukunan, menjaga lingkungan, baik lingkungan alamnya maupun lingkungan sosialnya. Karena paham-paham radikal ini harus kita perangi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan PDI Perjuangan yang di depan, siapa yang mau? Karena selama ini yang melawan radikal itu
PDI Perjuangan yang ada di depan. Untuk itu sekali lagi Pak Bupati, kalau tadi disampaikan soal infrastruktur, kalau panjenengan konsisten dengan perjuangan visi misi tentang kepala daerah yang waktunya hanya 3 tahun 8 bulan sampai 2024, maka di sini banyak anggota DPR provinsi, terutama kalau bicara infrastruktur itu tokohnya ada. Itu yang duduk di depan, Ketua Komisi D. Kemarin saya bincang-bincang sama Pak Baginda ini yang dapel Blora Grobogan. Kebetulan Pak Alwin belum hadir, sama Pak Manto kalau nggak salah. Sejak saya kecil riwa-riwi Semarang Blora karena nenek moyang saya di Ngawen. Saya ini orang Ngawen, nenek moyang, tapi bukan nyamin. Jadi sejak saya kecil sampai dewasa, Semarang Blora itu selalu persoalannya adalah jalan. Macet lah, sempit, rusak, itu selalu. Maka pada diskusi kemarin, ini Pak Gubernur 2 periode, kenapa nggak bisa menyelesaikan Purwodadi Blora? Harusnya bisa diselesaikan. Maka kita tanyakan ini kepada eksekutif. Kebetulan tadi pagi saya telepon ke dinas PU, berapa anggaran yang tahun 2022 untuk Purwodadi Blora? Ternyata baru diplot 30 miliar. Saya sampaikan nggak selesai. Harusnya diselesaikan tuntas karena masa baktinya Pak Gubernur yang katanya kader PDI Perjuangan ini mau selesai. Tugasnya gubernur mau selesai. Maka apa yang hasil sebagai gubernur dari PDI Perjuangan tentang Jawa Tengah? Karena pernah disosialisasikan Jawa Tengah tanpa lubang. Bener ya, periode pertama, akhir masa jabatan, Jawa Tengah tanpa lubang. Sampai disindir orang, tidak apa, lubangnya di mana-mana. Jalannya tanpa lubang, lubangnya jalan-jalan. Nah maka kita dorong ini, kita coba komunikasi. Ini biar nanti diperjuangkan oleh Dapel sama Pak Alwin yang sebagai Ketua Komisi D. Kalau memang itu harus dituntaskan dengan dana 100 miliar antara Purwodadi Blora, kami akan perjuangkan. Dan mudah-mudahan teman-teman ini mengawalnya juga kencang sekali. Tapi saya mohon kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bu Wakil Bupati, Ketua DPR, bekerjalah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Berkomunikasilah antara eksekutif dan legislatif. Pak Dasum sebagai Ketua DPRD harus mengawal anggaran yang direncanakan oleh beliau Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan prioritas. Jangan saling gugu karpe dewi. Karena Blora ini harus berubah total. Kapan PDI Perjuangan bisa meneruskan kepemimpinan antara Bupati, Ketua DPR, Wakil Bupati? Kalau enggak sekarang disiapkan. Karena dengan target Pileg 2024
itu PDI Perjuangan menargetkan 50% dari jumlah kursi baik DPR RI, DPR Provinsi maupun DPR Kabupaten Kota. Apakah ini bisa? Mari kita coba. Mari kita laksanakan sesuai dengan instruksi partai kita. Sehingga di tahun 2029 diharapkan seluruh kepala daerah di Jawa Tengah 35 kabupaten kota kepala daerahnya dari PDI Perjuangan. Nah, maka PDI Perjuangan Jawa Tengah betul-betul akan dikatakan kandang banteng. Sekarang baru 35%. Maka mari kita rapatkan barisan. Kalau Pak Ketua menyitir kata-kata Bung Karno, yang pertama adalah barisan, yang kedua adalah barisan, yang ketiga adalah barisan. Sehingga sebagai kader banteng, maka kita harus berjalan dalam satu barisan. Yang keluar barisan itu namanya celeng. Jadi tegas saja bagi teman-teman yang sebagai ketua maupun sekretaris maupun bendahara DPC, bekerjalah. Waktu hanya tinggal 2,5 tahun untuk kita merapatkan barisan. Kita harus memenangkan 2024 karena jelas mengawal NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah kader-kader PDI Perjuangan. Jangan terlena, dan kami harapkan sesuai dengan instruksi Ibu Ketua Umum bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, baik lingkungan soal lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Karena bibit-bibit radikalisme sudah muncul. Propaganda tentang politik identitas sudah muncul. Jangan sampai kita terlena. Karena sebagai kader PDI Perjuangan harus bekerja sama, baik dengan aparat, dengan pemerintah daerah, kecamatan, desa, kepolisian, TNI, maupun di tingkat Babinsa, itu harus kita kerjakan bersama-sama. Nah, untuk itu ada tugas sendiri-sendiri. Kami dan teman-teman bertugas untuk bagaimana prioritas utama adalah Purwodadi Blora. Ini kami usahakan tahun 2022 sampai 2023 selesai. Dan itu mudah-mudahan bisa memperlancar ekonomi di Blora maupun Purwodadi. Nah, untuk itu sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman, mari kita jalankan tugas kita masing-masing. Yang DPR tugasnya di DPR, kewenangannya ada di DPR, yang kepala daerah kewenangannya ada di kepala daerah. Memang kondisi COVID-19 ini belum selesai, termasuk COVID-33 juga belum selesai. Maka mari kita selesaikan satu-satu. Nanti kalau sudah selesai, mudah-mudahan COVID-33 juga ikut selesai. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan baru, Blora lebih maju, Blora lebih sejahtera, dan rakyatnya bersatu. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan pohon secara simbolis dari Abang Baginda kepada Bapak Bupati. Setelah acara ini nanti bisa ke lokasi, masing-masing ketua DPC, tamu undangan bisa ke lokasi, nanti secara otomatis akan diberikan topi atau caping.
Terima kasih. Untuk Pak Saping, Pak ikut bantu ambilkan Saping untuk para tamu undangan. Segeran Pak. Ini anu nih keinginan sih. Atule Pak. Atule. Segeran ini. Mencari tempat. Lagi Pak Ketua. Biar wajahnya kelihatan. Ini Saping. Yang anu megangi. Siap, Bah. Oke. Makanya ditunggu. Ampun cekap sana. Mengadakan acara rangkaian acara ulang tahun, salah satunya ini. Penutupannya besok tanggal 22. Kenapa dipilih di sini, Pak? Ya karena kita lihat kerusakan di Blora ini parah sekali untuk lingkungan. Sehingga perlu ada penyulaman tanaman-tanaman. Dan itu harus pemerintah provinsi harus ikut menangani lah. Karena pencemarannya sudah parah untuk aliran Bengawan Solo. Ya. Kaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Ya sebetulnya memang momentumnya pas Kebangkitan Nasional. Karena di acara ulang tahun PDI Perjuangan ini dari diawali 10 Januari ditutup nanti tanggal 30. Ada harapan-harapan sendiri di Hari Kebangkitan Nasional ini Pak dengan kegiatan ini? Ya mudah-mudahan dengan Kebangkitan Nasional ini masyarakat terutama Jawa Tengah semakin punya semangat lah dalam rangka menjaga kelestarian alam, melaksanakan apa yang menjadi cita-cita proklamator. Bagaimana kita membangun bangsa, melawan radikalisme, isu SARA, dan terorisme terutama. Kalau sejauh ini kondisi bantaran Sungai Bengawan Solo bagaimana Pak? Kok sampai harus diselamatkan gitu Pak? Ya karena sudah tercemar dari industri, dari mulai Solo sana sampai Grobogan, Blora, sampai Bojonegoro. Kalau Pak Bupati sendiri gimana Pak Bupati terkait adanya penanaman pohon dengan PDIP Kita ini? apresiasi, terima kasih kepada PDIP. Ini adalah salah satu bentuk, salah satu visi misi kita, program kita adalah tentang lingkungan hidup ini. Kita mendukung karena memang benar dikatakan Pak Ketua DPRD tadi, bahwasanya kalau musim kemarau ini sepanjang ini tercemar biasanya. Tercemar. Nanti kita minta tolong juga agar dari hulunya juga ada pencegahan, termasuk ini kita menyelamatkan sekitar ini dengan nanam pohon ini. 15.000 ada makna sendiri Pak? Beliau ini yang
Yang maknanya 15.000 penanaman ada makna sendiri 15.000. enggak, ya karena kita mau bagi ke kelompok Kelompok tani. ya semakin banyak semakin baik. Kalau di Bandaran Bengawan Solo, kalau di wilayah Blora itu ada berapa titik yang sudah rusak Pak ini Pak? Enggak, biasanya keluhan kita kalau musim kemarau ini tercemar aja limbah dari hulu daerah Solo Raya itu kan ada tekstil dan sebagainya, banyak industri. Nah ini yang ke depan kita dorong terus lingkungan hidup untuk bagaimana limbah ini ketika sudah dialirkan ini sudah kondisi bersih atau steril. Harus sinkron antara program pemerintah daerah dengan masyarakat. Artinya bahwa kalau Ketua Umum kami Bu Mega selalu menyampaikan bahwa alam kita jaga, lingkungan kita jaga, jangan sampai lingkungan itu dirusak oleh manusia itu sendiri, karena lingkungan itu menjadi warisan anak cucu, sehingga kali harus bersih. Seluruh Indonesia membersihkan kali. Awal kita pembukaan di Jakarta adalah kali Ciliwung ya, nanam pohon di gedung Bung Karno, Gelora Bung Karno. Ada berapa tanaman Pak ini yang ditanam? Kalau yang disebar di sini 15.000 nanti disampaikan ke kelompok tani oleh beliau kepala desa. Artinya pasca menanam ini kan perlu perawatan Pak. Ya. Perlu. Nah, ini yang penting bagaimana Pak nantinya? Ya perawatan, kalau tanaman keras ini perawatan kan enggak seperti nanam padi. Jadi Disiram nanti kena hujan. Kades sama kelompok tani. Iya. Dan itu kelompok-kelompok tani yang harus menjaganya. Di bawah pengawasan kepala daerah, Pak Camat. Siapa? Saya lihat tadi kan ini Pak, kalau musim penghujan kayaknya banyak longsor ya. Ini mungkin tanam pohon ini ada kaitannya dengan itu juga mungkin Pak, biar Salah satu upaya juga ya, biar ini ada jadi pagar hidup untuk membentengi ini. kalau ini banyak titik longsor di sini Pak. Ya, sebenarnya belum ini hanya keluhan kita memang kalau tercemar aja. Tapi ini nanti ada proyek juga bendungan Karanongko untuk biasanya selain itu banjir, tapi banjirnya tidak di sini tapi di daerah sana, di daerah ya, Tuban, Bojonegoro dan Lamongan. Apakah takutnya memang tidak begitu keras Pak? Ini kan banyak yang Belum ini karena masih normal lah. Ini sampai sini aja nggak?